Juga telah turun surah Al-Jum'ah ayat 3 kepada Salman. Ini pujian tentang orang-orang yang sibuk mencari kebenaran. Ya. Lalu turunlah ayat ini. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, kami duduk di sisi Nabi SAW lalu turunlah surah Al-Jum'ah, tepatnya ayat 3. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim al-ayah. Dan ada juga kaum dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Maksudnya belum pernah interaksi sama orang-orang Arab segala macam, tapi mereka mengejar kebenaran. Maka Abu Hurairah berkata, siapa mereka ya Rasulullah? Siapa ini yang bukan orang Arab tapi dipuji oleh Allah dalam Al-Quran? Maka Abu Hurairah mengatakan, aku mengulanginya sampai 3 kali dan Nabi SAW tidak menjawab. Setelah 3 kali, di tengah-tengah kami ada Salman Al-Farisi. Lalu Rasulullah SAW meletakkan tangannya di pundak Salman sambil memberikan isyarat. Ini loh orangnya dalam ayat Jum'ah tadi ayat 3. Orang yang bukan orang Arab tapi sibuk mencari kebenaran. Andai saja iman itu ada di gugusan bintang, jauh harus ke sana, pastilah akan digapai oleh orang ini. Ya, maksudnya oleh Salman radhiyallahu anhu. Dan ini menandakan memang ayat Al-Quran turun kepada beliau. Salman juga mendapatkan keutamaan yang luar biasa karena dia termasuk ahlil bait, ya. Termasuk ahlil bait, artinya dia termasuk orang yang dikatakan masuk dalam keluarga Nabi alaihissalam. Itu terjadi disebutkan di dalam sebuah riwayat atau di dalam sebuah buku namanya Sifatus Safwa jilid 1 halaman 275 tentang waktu digali parit, sempat Nabi SAW membagi sahabat-sahabat, ya, setiap 10 orang harus membagi atau menggali 40 hasta, ya. 40 siku, maksudnya 20 meter. Maka orang-orang muhajirin dan ansar memperebutkan Salman, karena Salman orang yang badannya kekar, orang Persia yang kuat gitu. Maka muhajirin mengatakan, Salman bagian dari kami, ikut sama kami, sama orang-orang muhajirin. Orang ansar mengatakan tidak, Salman bagian daripada kami. Maka Nabi SAW datang sambil mengatakan, Salman bagian dari kami ahlil bait. Maksudnya dia bagian dari keluargaku. Dan ini kemuliaan yang luar biasa, bukan keluarga Nabi, tidak menikah juga dengan kerabat Nabi, tapi Nabi SAW langsung mengklaim dia adalah keluarga Nabi alaihissalam. Lebih jauh daripada itu, kedudukannya di sisi Allah sangat besar. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang mulia, hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Al-Hakim, dan ini dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, Innal jannata la tashtaqu ila thalatha aliyin wa ammarin wa salman. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sungguhnya surga itu merindukan 3 orang. Surga rindu sama dia. Ali, Ammar, dan Salman. Ini juga keutamaan yang luar biasa. Juga bukti kekuatannya dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana dia sangat takut dengan Allah. Jangan sampai nanti ya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dia berpisah tempat. Salman ikut jihad kemana-mana, Abu Darda tetap di Madinah. Madinah, Mekah, bolak-balik gitu. Maka pernah Abu Darda kirim surat kepada Salman. Dia mengatakan, marilah pergi ke bumi yang disucikan. Artinya ngapain kau selalu di tempat jihad sana? Ini Mekah Madinah ada nunggu nih. Ibadah di sini besar juga pahalanya. Maka dijawablah oleh Salman, sesungguhnya bumi itu tidak pernah mensucikan seorang pun. Walaupun tempatnya mulia, tidak bisa dia disucikan. Kecuali memang dia sendiri berbuat amal. Tetapi yang bisa mensucikan seseorang adalah amal perbuatannya. Telah sampai berita kepadaku, lalu Salman nasihati, ya Abu Darda, engkau diangkat sebagai tabib atau konsultan lah kalau kita sekarang, ya. Bisa bukan juga dokter, tapi orang bertanya apapun kepada kau, wahai Abu Darda. Jika kamu mampu mengobati, maka itu bagus bagimu. Tapi jika kamu hanya berlaga dan pura-pura menjadi tabib, maka berhati-hatilah, jangan sampai kau membunuh manusia lalu menyebabkanmu masuk neraka. Setelah Abu Darda membaca surat itu, dia pun setiap kali memutuskan perkara 2 orang. Sebelum mereka atau setelah orang itu beranjak, Abu Darda mengatakan kepada dirinya sendiri, hati-hati, demi Allah kau bisa menjadi tabib palsu. Lalu kemudian dia mengatakan kepada orang itu, duduklah kembali, ceritakan kembali permasalahan kalian. Mungkin saya salah menjelaskan tadi.